Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman KPPS, tentunya di Bimila Channel. Bahasan kita kali ini adalah terkait dengan cara pengisian untuk formulir model C hasil, Bapak Ibu ya. Kali ini yang akan kita simulasikan adalah untuk model C hasil PPWP ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pas. Oke, Bapak Ibu, ini adalah seperti ini tampilannya ya. Di atas ada judul, tentu di sini ada barcode dan ada kode ini 101. Ini ada April tag dan nomor April tag ya di sini ya. Jadi pada hari ini Rabu, ini tulis dengan huruf ya. Huruf besar kapital, tanggal 14 ditulis dengan huruf, jangan ditulis angka. Bulan Februari tahun 2024 ditulis dengan huruf, sekali lagi huruf besar dengan angka. Kita beralih ke bawahnya, di sini ada kolom nantinya. Ini adalah tentang dapat data TPS dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua ya. Meliputi apa? Provinsi, kabupaten atau kota, silakan ditulis dengan huruf kapital, kecamatan, kelurahan atau desa, serta nomor TPS. Untuk bagian depan ini silakan diisi dengan angka dan yang belakang diisi dengan huruf. Oke Bapak Ibu, kita geser ke bawah. Jadi di sini nanti ada terkait dengan waktu pelaksanaan pemungutan, silakan Bapak Ibu isikan di sini ya. Jadi 07.00 sampai dengan 13.00, apakah WIB, apakah WITA atau WIT, silakan disesuaikan. Kemudian di sini bawahnya adalah terkait dengan rapat penghitungan suara ya. Ini khusus untuk jenis masing-masing jenis pemilu. Kalau simulasi kita ini ya PPWP, berarti ini adalah rapat penghitungan suara PPWP, dimulai misalnya jam 13.00 sampai dengan 14.00, itu misalnya. Oke, waktu setempat ya. Oke, adapun data pemilih. Baik, kita lanjut. Oke, sampai sini saya kira sudah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke data rinci Bapak Ibu ya. Jadi ada poin yang pertama adalah data pemilih dan pengguna hak pilih. Ini harus cermat Bapak Ibu. Poin A adalah terkait dengan data pemilih. Di sini ada nanti pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Ya, ada 3 kolom. Yang paling depan ini bilangan ratusan, yang tengah adalah puluhan, dan yang belakang adalah satuan. Ini untuk simulasi adalah 183 untuk laki-laki. Kemudian karena yang perempuan cuma 72 di DPT, silakan yang depan ini kan kosong dikasih tanda X atau silang, sehingga jumlah dari laki-laki dan perempuan ini adalah ditaruh di bawah, di belakangnya, yaitu 255. Nah Bapak Ibu, untuk informasi bahwa data pemilih yang poin A ini meliputi daftar pemilih tetap atau DPT pada TPS yang dimaksud. Ini merujuk pada jumlah pemilih pada formulir A, kabupaten atau kota di daftar pemilih. Ini sesuai dengan DPT Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin B, yaitu pengguna hak pilih. Di sini ada 4 sub item lagi. Yang pertama adalah jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Silakan diisikan ya. Di DPT-nya ada berapa? Apakah sama dengan di data pemilih? Silakan diisikan di sini. Sama. Cara penulisannya ketika mungkin ada yang kosong dikasih X juga sama semua ya. Yang kedua, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB ya. DPTB adalah daftar pemilih tambahan Bapak Ibu. Kalau ada diisikan. Kemudian poin 3 adalah DPK, yaitu daftar pemilih khusus. Kalau ada juga diisikan. Nah, poin keempat Bapak Ibu silahkan. Ini adalah jumlah dari B1, 2, dan 3. Jumlah dari ketiga kolom yang ada di atasnya silahkan diisikan di sini Bapak Ibu ya. Baik itu di laki-laki, di perempuan, dan juga di jumlah total antara keduanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu di Romawi 2 sekarang. Ini terkait dengan data penggunaan surat suara. Nah, ada sebuah kunci rahasia ini ya, yang mana nanti bisa memudahkan kita. Jadi jumlah di poin 4 tadi yang atas ini harus sama dengan poin kedua Romawi 2. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, poin 4 yang ada di atas tadi Romawi 1 harus sama jumlahnya dengan yang ada di poin kedua dari Romawi 2. Oke. Nah, di sini nanti angka di sini harus sama dengan di sini. Itu salah satu kunci nanti pekerjaan kita tidak ada yang terselip, tidak ada yang salah.
Yang atas adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT ya. Nah, ini diisikan di sini jumlah suaranya setelah dihitung. Kemudian jumlah suara yang digunakan. Oke, silakan diisikan di sini. Yang ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos ya. Jadi Bapak Ibu, ada satu cara atau opsi ketika surat suara yang digunakan oleh pemilih rusak. Bolehkah ditukar dengan surat suara yang baru? Boleh, tapi hanya satu kali kesempatan. Ketika rusak lagi tidak boleh dikasih kembali ya, hanya satu kesempatan ketika surat suara itu rusak. Dan yang rusak tadi dihitung, dimasukkan ke dalam kolom ini. Yang terakhir, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, Bapak Ibu, surat suara yang masih tidak terpakai plus surat suara cadangan silahkan juga dihitung dan dimasukkan ke dalam kolom ini, nomor 4. Berikutnya adalah data pemilih disabilitas. Ketika mungkin di tempat Bapak Ibu tidak ada sama sekali, bisa semuanya dikasih silang ya. Tapi ketika ada diisikan, cara pengisiannya pun sama. Kalau kosong tidak ada dikasih silang, dan kalau ada silakan ditulis dengan huruf. Oke Bapak Ibu, itu yang paling bawah silakan masukkan nama terang dan tanda tangan dari masing-masing KPPS ya, urut dari 1 sampai 7 di sini di kolom yang atas. Kemudian yang bawah adalah nama saksi dari calon presiden dan calon wakil presiden ketika saksi tersebut memang sudah menyerahkan surat mandat kepada Bapak Ibu KPPS. Ya, kalau saksinya pulang ya nggak usah dicari, nanti kasihan, nah capek ya. Kita sudah jadi KPPS abdi negara, malah untuk mencari saksi juga capek, nggak usah. Kalau memang nggak ada ya kosong. Oke, semacam itu ya. Nah, Bapak Ibu, baik, kita lanjut di halaman berikutnya ya, di halaman Oke Bapak Ibu, kita sekarang masuk di halaman yang kedua dari model C hasil untuk PPWP ya, simulasi kita kali ini. Di halaman kedua, silakan di atas juga diisi kembali nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, nomor TPS, sama dengan yang pertama tadi ya. Nah, Romawi 4 ini adalah terkait dengan data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden Bapak Ibu. Nah, ini nanti silahkan dipilih salah satu dari KPPS yang tulisannya memang bagus ya. Atau sebenarnya ini juga tugas dari KPPS 3 dan KPPS 4 itu kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa lah, kondisional kalau sudah di lapangan tentunya kita saling mengisi. Yang pertama ini saya kira sudah paham Bapak Ibu ya. Satu kolom ini ada nanti 5 coretan, 1, 2, 3, 4, 5 semacam itu terus. Sehingga kalau ini simulasinya adalah sampai 57 contoh di sini. Nah, ini yang kosong dikasih garis seperti ini Bapak Ibu ya, Z besar. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah tiap barisnya. Jadi ini karena cuma satu baris, ini jumlahnya 57 di sini ya. 57, oke. Dan mungkin disesuaikan Bapak Ibu, kalau misalnya ini sampai sini kan 60 ya, 12 kali 5. Berarti kalau misalnya kok ada mendapat suara berapa? 70, berarti baris kedua nanti harus diisikan 20 garis. 1, 2, 3, berarti 4 kolom. Dan di sini dikasih angka 20. Oke, semacam itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu nanti dituangkan di sebelahnya sini, karena ini nanti yang akan akan dibaca oleh sistem di Sirekap. Ini penting Bapak Ibu. Ini adalah tentang penulisan digital ya. Karena ini bilangannya cuma 57 untuk simulasi ini, silahkan yang depan nanti dikasih silang. Sesuaikan dengan kotak yang ada ya, garis putus-putus yang ada di dalam. Kemudian 5 seperti ini bentuknya, kemudian 7 semacam ini. 7 ada dua opsi Bapak Ibu, ada yang miring seperti ini, ada yang ke sini kemudian lurus ke bawah. Kemudian bawahnya diarsir ya, seperti waktu pengerjaan kita ujian tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya, semacam ini. Diarsir, ditebali, dikasih warna. Bukan kasih warna ya, diarsir lah bahasanya. Setelah itu selesai, silahkan dituangkan di sini dengan angka yang agak besar ya, huruf besar, misalnya 57 ditulis 57. Usahakan ditulis dengan tulisan yang jelas dan dapat terbaca ya. Oke, ditulis menggunakan huruf kapital. Oke, ini untuk ketiga paslon sama caranya ya, nggak usah saya satu persatu. Kemudian bawah sama dengan halaman pertama, dikasih nama, terang, kemudian tanda tangan.
Jadi masing-masing KPPS, dan yang bawah adalah dari ketiga saksi calon presiden dan wakil.